Qal annal hidayah allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Imam Ghazali mengatakan bahwa kita umat Islam itu harus paham, harus hukumnya harus wajib paham. Kalau nggak paham nggak bakal jadi orang benar. Ini rumus nggak bisa ditawar. Muslim harus paham. Paham apa? Paham apa itu hidayah. Karena banyak sekali orang yang saya kasih contoh, Pak ayo ngaji, saya belum dapat hidayah. Banyak orang gitu. Banyak orang diajak ngaji ngomongnya, saya belum dapat hidayah. Pak sholat Pak, mohon maaf saya kayaknya belum dapat hidayah. Orang menjawab seperti itu pasti indikasi dari karena tidak tahu tentang hidayah. Gak paham hidayah. Orang diajak ngaji, jawabnya enggak dulu karena saya belum dapat hidayah. Lu sampai kiamat, umpama kiamat terjadi berkali-kali, 10 kali kiamat dia tetap gak dapat hidayah. Kenapa? Sebab hidayah itu adalah samaratul ilmi. Hidayah buahnya ilmu. Dan kalau orang kok nggak ngaji, sampai kapanpun nggak bakal dapat hidayah. Karena hidayah itu didapat dari sumber ilmu. Orang karena sebab ngaji dapat ilmu, dari ilmu itulah tumbuh hidayah, akan terpancar cahaya hidayah dalam hati. Maka jangan terkecoh. Jangan sampai kita yang begitu, jangan sampai kita tersesat terus ntar. Nauzubillah. Nah kemudian Ghazali menerangkan hidayah itu ada 2 unsur, yaitu unsur bidayah dan unsur nihayah. Bidayah itu apa? Bidayah itu garis start, atau kalau pada istilah lainnya itu zahirnya. Kemudian ada nihayah. Hidayah itu garis start, artinya apa? Orang kalau ingin mendapatkan hidayah itu harus menapaki kakinya di garis start. Artinya apa? Orang kalau ingin dapat hidayah itu wajib kalau nggak ngaji sampai kiamat 10 kali juga tetap nggak bakalan dapat hidayah. Hidayah itu zahir, nihayah itu batin atau hakikat atau syariat. Hidayah itu syariat, nihayah itu hakikat. Kebetulan banget kita sedang ngaji membahas tentang masalah hidayah. Ada 2 unsur, yaitu zahir dan batin. Maka ini sangat berhubungan sekali dengan niat kita malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang di dalam memperingati Maulid Nabi itu biasanya menggunakan dalil standar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan fadlnya Allah. Ulama tafsir mengartikan fadlnya Allah, yakni yang dimaksud adalah kitabullah, Al-Quran. Wa birahmatihi, dengan sebab karena dilahirkannya Nabi Muhammad. Rahmat di sini yang dimaksud adalah wujudnya Nabi Muhammad, diciptakannya Nabi Muhammad. Fabidzalika, sebab 2 nikmat itu kita dituntut oleh Allah falyafrahu, agar supaya kita bahagia, agar supaya kita bersyukur. Kita diberikan pedoman petunjuk oleh Allah berupa Al-Quran, dan kita diberikan rahmat berupa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Nah ini tafsirannya, rahmat ini yang dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad, karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk menjadi kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Dan rahmat di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Saya akan membahas secara khusus tuntutannya. Allah menuntut kita falyafrahu. Bahagialah, bersyukurlah. Saya tanya, bahagia itu sesuatu perkataan atau perasaan? Perasaan ya, perasaan. Artinya apa? Umurun qalbiyah, sesuatu yang bersifat hati, yang keberadaannya ada di hati. Ada orang bahagia kok di luar? Pasti berpura-pura. Kita kan sering mendengar tuh bahasa derita dalam senyum. Berarti kan artinya apa? Artinya pura-pura. Kenapa? Bahagia itu adalah sifat hati. Sampai sini jenengan bisa memahami malam ini kita sedang apa? Sedang bahagia. Bahagia atas apa? Atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi kan saya udah nanya nih, bahagia di mana? Berarti kalau bahagia itu di hati, kita mengadakan acara seperti ini nih, kumpul-kumpul, makan-makan, mengatasnamakan Maulid Nabi, benar nggak? Sesuai tuntutannya nggak? Sesuai tuntutannya nggak? Hah? Sesuai tuntutannya nggak? Makan-makan nih, kita kumpul-kumpul, bikin acara Maulid, sesuai tuntutannya nggak? Tuntutannya kan bahagia. Bahagia itu di hati. Bahagia itu di hati. Saya akan memberikan pelajaran tentang Maulid yang sedalam-dalamnya, agar supaya kita tidak keliru di dalam mengatasnamakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi justru kita menjadi orang yang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah mendusanya. Hati-hati, ngeri itu. Bahagia itu dia. Kemarin saya sudah memberikan penegasan di awal malam bulan Rabiul Awal. Jamaah sekalian, ini malam masuk bulan Rabiul Awal. Yang mengaku umat Nabi Muhammad, datang bulan Rabiul Awal kok hatinya beku, hatinya dingin, tidak ada greget apapun, tidak ada gesekan apapun dalam hatinya, maka hati kita perlu dipertanyakan. Nah, cuman pertanyaan saya, dari mulai kemarin tanggal 1 Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, berarti kan telinga kita kalau mendengar Rabiul Awal, hati kita kan mesti harus tahu bahwa di sini bulan dilahirkannya Nabi Muhammad. Berarti bulan ini adalah bulan yang punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kalau masuk bulan Rabiul Awal mestinya hatinya terketuk. Makanya kemarin saya memberikan arahan, ini bulan Rabiul Awal, mulai malam ini aksir sholat ala Nabi, perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah kasih arahan, duduk sambil baca sholawat, tidur sambil baca sholawat, jalan naik motor kerja, setelah motor gereng jalan sambil sholawat Muhammad SAW. Itu udah saya kasih arahan itu. Iya, nggak kerja kemudian nganggur mancing mulu, sambil mancing sallallahu alaihi Muhammad SAW.
Yang apa lagi? Ya pokoknya semua pekerjaan yang memang kita boleh membaca selawat. Dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Saya tanya lah satu orang aja, Mas Agus, jangan mulai dari tanggal 1 mau selawat. Hah? Mau terus apa? Kadang-kadang apa musuh santok? Hah? Tambah apa? Nanggalan selawat. Berangkat berarti mau selawat. Kemana orang gue? Hah? Orang ke? Yo keton rai ini. Jadi selama orang tidak memahami tuntutannya, falyafrahu, bahwa kita dituntut untuk bahagia. Bahagia itu umumul qalbiyah, sifat sesuatu perkara yang sifatnya di hati. Kalau kita tidak memahami itu, maka sampai kapanpun kita datang Rabiul Awal, peringatan, di mana-mana peringatan, tetapi tidak sedikit pun menjadikan semua itu menjadikan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Tidak memahami tuntutannya. Tuntutannya itu bahagia dia. Terketuk nggak hati kita ketika bulan Ramadan? Terketuk nggak hati kita? Menangis nggak kita? Rindu nggak kita dengan Rasulullah? Rindu nggak hati kita? Sering nggak meneteskan air mata? Hah? Karena orang yang kalau memang benar memahami bahwa tuntutannya itu bahagia di hati, kemudian datang Rabiul Awal, kita paham bahwa ini bulan dilahirkannya Rasulullah, hati kita terketuk, kita merasa bahagia di hati, maka otomatis kebahagiaan di hati itu pasti akan menjadikan matanya mengeluarkan air mata. Jadi kan mengeluarkan air mata enggak nih? Bulan Rabiul Awal karena rindu dengan Rasulullah. Kenapa tidak? Sebab kita memahami tentang istilah Maulid Nabi hanya sebatas dohiron, sebatas lohir, simbolis peringatan, simbolis bahagia. Tapi hakikat bahagia di hati tidak memilih. Makanya apa? Habis Maulid tetap aja sholawatnya tidak pernah. Habis Maulid tetap aja tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-ihtifal itu perayaan. Ihtifal Maulid Nabi itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada sahabat melakukan ihtifal, memperingati Maulid Nabi, tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab sahabat itu mengikuti kanjeng Nabi langsung. Beliau berjalan di belakang Rasulullah, tahu gerak-gerik Rasulullah diikuti. Kanjeng Nabi begini diikuti. Makanya mereka tidak membutuhkan ihtifal, tidak membutuhkan peringatan. Karena langsung diingatkan dengan perilaku nyata Rasulullah. Jadi dari sini kita harus memahami bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau bicara dituntut berarti kita wajib bahagia. Apa ya? Ini datang telat sedikit kaget lagi. Siapa sih namanya? Kayaknya tangga besi jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mana tadi? Bahagia itu dia. Orang dulu, masya Allah. Saya mendengar cerita sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu disuruh Rasulullah, ya Abu Dzar, irhab, kamu pergi sana mengajarkan agamaku di luar kota. Ibarat kayak saya nyuruh Pak Rahmat, saya udah tiap hari bersama Pak Rahmat, Pak Rahmat, kamu sudah cukup ilmunya, saya udah ajarin ilmu, kamu ajarkan ke orang lain. Disuruh pergi sana, kamu pergi sana. Kemudian Abi Dzar merasa keberatan. Ya Rasulullah, kalau enggak
nggak pergi gimana? Di sini saja. Saya pengen selalu bersama engkau ya Rasulullah. Enggak, kamu pergi. Ajarkan agama kepada orang lain, ke daerah lain. Kemudian karena perintah Abu Dzar berangkat. Tapi di saat berangkat rindu itu seperti ini rindu. Ketika berangkat dia noleh pada Rasulullah. Karena memang nggak berat untuk pergi. Noleh. Rasulullah nggak noleh. Rasulullah memalingkan mukanya. Kemudian melangkah lagi, Abu Dzar noleh lagi. Rasulullah memalingkan mukanya. Kemudian yang ketiga Abu Dzar lewat. Abu Dzar menoleh lagi. Rasulullah memalingkan mukanya lagi. Nggak mau menatap mukanya. Karena ketiga kali Rasulullah memalingkan muka, Abu Dzar kemudian pergi. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, perhatikan kata Rasulullah, perhatikan sabda Rasulullah. Seandainya tadi saya kok menatapkan mata saya dengan matanya Abu Dzar, saya menyatukan pandangan saya dengan pandangan Abu Dzar, maka niscaya dada Abu Dzar akan pecah karena rindu. Bayangin ya. Sebab karena rindu bisa meledak gimana tuh? Nah, ini indikasi kalau jenengan memahami tentang tuntutannya bahagia dengan lahirnya Rasul itu di hati, maka jenengan akan menapakkan hati Anda untuk merasa bahagia sungguh-sungguh dalam hati. Tidak sebatas simbolis bahagia yang di luar yang kita war-warkan, maulid, bikin acara. Baca sholat nggak pernah, sholawatan nggak pernah, sunnah Nabi nggak pernah dijalani. Itu gimana? Sahabat Zaid bin Harisah itu budaknya Sayyidah Khadijah yang dikasih oleh Abul Hakam, pamannya. Salah pamannya ya. Pamannya beli budak kemudian dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kemudian diperisti oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat Zaid bin Harisah dikasihkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu masih kecil, sahabat Zaid masih kecil. Zaid bin Harisah masih kecil. Kemudian suatu ketika bapaknya Zaid, Harisah, sahabat Harisah di Yaman. Ya, ini orang Yaman, itu orang Yaman. Mendengar kabar bahwa Zaid itu keberadaannya sekarang ada di Mekah. Kemudian menjadi budaknya orang yang bernama Muhammad. Akhirnya Harisah, sahabat Harisah ini sebelum jadi sahabat ya, masih Harisah, masih belum masuk Islam. Harisah kemudian datang ke Mekah dalam rangka mau menebus putranya, yaitu Zaid. Kemudian dia membawa bekal yang dianggap cukup untuk menebus. Datang ke Mekah, kemudian menemui Rasulullah. Pak Muhammad, mohon maaf, ini Zaid ini anak saya. Saya mohon ini kan anak saya akan tebus, akan saya bawa pulang. Kemudian kan Nabi dengan santainya, oh ya tunggu, tak. Saya panggilin Zaid, saya panggilin Zaid anaknya. Kemudian anaknya keluar, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan begini, nggak perlu tebus-tebusan, nggak perlu ditebus, tapi tanya aja sendiri pada anakmu. Kalau anakmu memilih pulang bersamamu, pulang, silahkan bawa, tidak harus engkau tebus, tidak perlu dibayar. Tapi kalau memang Zaid kepengen tetap di sini, maka ya saya akan bertanggung jawab. Silahkan tanya sendiri. Jom, ini balik ke Korea, ini bisa jawab. Karena aku Jawa juga kan. Ceritanya kayak ngono. Jom, dia balik itu, belum bapak. Z, anakku, kamu ayo pulang ke bapak. Jawabnya mengejutkan.
Ini saya kasih gambaran, seberapa kita cinta dengan Nabi Muhammad. Ini gambarannya. Zaid bin Harisah ketika ayo pulang bareng bapak. Logikanya anak mestinya pengen pulang bareng orang tuanya. Tapi Zaid jawabannya luar biasa. Ya abadi, wahai bapakku, siapa yang sanggup untuk berpisah setelah mengenal akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Gak ada yang bisa. Kenapa jenengan mulutnya sedikit membaca selawat? Kenapa? Sebab Anda tidak kenal dengan Kanjeng. Kenapa mulut kita berat membaca selawat? Sebab memang hati kita tidak kenal dengan Rasulullah. Saya yakin, hakul yakin, umat manusia muslim semakin mengenali Rasulullah, maka akan secara otomatis kenalnya dengan Rasulullah akan mendorong lisannya untuk selalu membaca selawat kepada Rasulullah. Jadi gampang, kalkulasinya gampang sekali. Orang jarang baca selawat pasti nggak kenal dengan Rasulullah. Jangan coba baca, ini ada kitabnya nih, Karomatul Aulia, 2 jilid. Baca kitab-kitab para wali, sejarah para wali. Tidak ada satupun di antara para wali kecuali mereka usul kepada Allah itu pasti melalui jembatan Nabi Muhammad. Tidak ada di antara mereka kecuali pasti mereka ahli memperbanyak membaca sholat. Itu ukuran. Jadi gampang sebenarnya. Seberapa kesolehan manusia itu bisa diukur seberapa banyak tiap hari membaca sholat. Seberapa dia kenal dengan Rasulullah, maka berarti itu menjadi ukuran seberapa dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kita harus paham sunnah apa sunnah? Sunnah itu apa? Hah? Apa ukur sunnah? Sunnah itu apa sih? Ya. Nah itu hukum sunnah. Sunnah apa maksudnya? Itu hukum. Panut. Apa itu sunnah? Ya. Sunnah itu adalah tingkah laku, perbuatan, perilaku Nabi itu semua itu adalah sunnah. Maka kita sering menyebut dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada dua macam, yaitu sunnah haliyah, sunnah ilmiah. Sahabat mengikuti ittiba'i sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi itu langsung mereka menggunakan teori sunnah haliyah. Mereka langsung melihat kanjeng Nabi makanya seperti apa, diikuti. Kalau kita bisa nggak kita mengamalkan sunnah haliyah? Tidak bisa. Kita nggak berjumpa, maka kita hanya bisa mengamalkan sunnah ilmiah. Sunnah ilmiah. Maka ini sekali lagi saya sampaikan bisa menjadi satu ukuran yang akurat. Seberapa pengetahuan orang terhadap agama, seberapa dia belajar ngaji, dapat ilmu, seberapa ilmu yang didapat, maka itu menjadi ukuran seberapa dia mengenali Rasulullah. Makanya kalau nak istiqomah ngaji, istiqomah, kemudian terus ngaji, kenal Nabi, kenal hukum Allah, belajar hukum Allah dan sebagainya, maka dia pasti orang yang pasti lebih kenal dengan Rasulullah. Makanya kenapa saya selalu tegas-tegasnya kalau bicara masalah ngaji, tegas istiqomah. Karena tidak ada jalan. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannati bil ilmi. Segala sesuatu sampai tujuan pasti melewati sebuah jalan. Jalan menuju surga hanya satu. Tidak ada jalan lain, yaitu bil ilmi. Jadi jalan menuju surga cuma satu, jalan ilmu. Gak ada jalan lain. Ibadah kan kalau nggak diilmui salah, keliru, sesat.
tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Jadi saya akan mengajak jenengan, ini kan tadi kan belum mahal kiam, maka sengaja saya nanti break kita ini baru jam 8:30, nanti jam 9:04 kita mahalul kiam. Cuman memang sengaja saya dari tadi saya memberikan satu pengertian tentang masalah bahagia itu di hati. Sebelum mahalul qiyam, saya ingin menancapkan terhadap jenengannya semua yang hadir. Sebelum mahalul qiyam, kita hadirkan bahagia kita sungguh-sungguh di dalam hati. Nanti kita mahalul qiyam, kita panggil Rasulullah, kita istighdar ruhaniyah Nabi Muhammad, kita cawe-cawe Rasulullah, kita berharap malam hari ini kita ya Nabi salam alaika beruluk salam kepada Rasulullah, aja Nabi berkenan hadir walaupun ruhaniyahnya. Allahumma amin. Tapi dengan syarat semua yang hadir itu harus benar-benar bahagia di hati. Itu syaratnya. Kenapa orang dulu para wali-wali Allah sering dengan mendengar ada ulama bermimpi ketemu Nabi sering? Kenapa bisa bertemu dengan Nabi? Sebab dia bahagianya di sini, bukan di sini. Bahagianya dengan Rasul di sini, benar-benar bahagia di hati. Orang kalau bahagia di hati, Allahumma sholli ala Muhammad, meneteskan air mata pasti. Karena kita cuma di mulut ngomong bahagia dengan kanjeng Nabi, bahagia dengan lahir Rasulullah, bersyukur atas lahir Rasulullah, maka walaupun selawatan ya itu nggak ada, meneteskan air mata nggak ada. Nah ini, makanya saya akan terus menekan sebelum makan qiyam, saya akan terus menusuk-nusuk hati kita semua supaya benar-benar nancep kita benar-benar bahagia dengan kita merasa benar bahagia, kita bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kita bahagia, kita bersyukur dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi nanti kalau benar-benar dari hati kita ya Nabi salam, kita serak, kita asraqal badru alaina, kita mahalul qiyam, kita memanggil Rasulullah, kita ulul salam dengan Rasulullah dengan hati yang benar-benar bahagia, maka insya Allah ruhaniyah Nabi Muhammad akan hadir bersama kita. Karena maulid ini kan tujuannya itu, guru saya kayak Jazul Azam Abah Hanam itu kalau dalam menerangkan tentang maulid itu pasti dia memberikan satu penjelasan bahwa apa tujuan kita maulid. Salah satunya adalah al-istihdzar ruhaniyah Nabi Muhammad. Istihdzar nanti istihdzar mudah-mudah maknanya kalau bagi kita mudah. Mas Roman, ini yo. Itu istihdzar. Jadi ngasuk Mas Roman yang mudah kok istihdzar. Sama keren dikit loh saya ada. Atau kalau bahasanya ta'al Ustaz Ilham ta'al kita itu ngeneh. Kalau bahasa Indonesianya sini jadi Pak Rahmat besok masjid begitu Pak Rahmat ketemu Pak Penny ta'al Pak Rahmat baru pulang dari Arab ya. Nah kita harus bahagia ya Allah. Aneh orang kok gak bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Setan itu menangis di 4 waktu. Pertama ketika setan dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga, itu nangis setan. Kenapa? Dia kehilangan nikmat abadi di surga. Yang kedua ketika dilahirkannya Nabi Muhammad, setan. Jadi kalau ada orang yang gak bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad berarti sampai gue kok nangis aja aku ngomong sampai aku loh. Udah seru banget ngisi no nih. Ora sadar loh. Saya kan lagi bicara diri kita, bukan bicara orang lain loh gitu. Bayangin orang lain sih. Sama nih bayangin Wahabi mesti. Ya enggak? Mesti banyak yang bayangin Wahabi di sumur rasa seneng. Sampai di rasa seneng kok. Buktikan kalau Anda itu senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Mana buktinya? Bahagia itu kan ada buktinya. Ya enggak? Bahagia itu ada buktinya. Orang bahagia itu ada buktinya. Hatinya bahagia, biasanya senyum. Walaupun enggak mesti.
Gak mesti senyum. Kadang orang cemberut tapi bahagia. Atau kadang-kadang orang senyum tapi menderi. Nah itu kelompok kita itu. Soalnya banyak utang, pura-pura senyum. Sama mana tadi? Setan. Mana sebenarnya baju merah ya? Oh baju merah datang lagi nih kan? Ada dua setan yang jadi kita harus bahagia. Bagaimana? Aneh kalau nggak begitu aneh. Kenapa? Jadi di dalam hadis qudsi dalam kitab Kasifatu saja di situ dalam bab sholawat ada satu keterangan Imam Nawawi menulis satu keterangan. Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, ya abdi wahai hambaku. Berarti siapa? Ini Allah nih menyapa, ya abdi wahai hambaku. Siapa? Siapa itu? Kita dipanggil oleh Allah, ya abdi wahai hambaku. Siapa? Sadar nggak kita dipanggil oleh Allah? Sadar nggak? Ini hadis qudsi mengatakan, ya abdi wahai hambaku, lam tashkurni, kamu tidak akan dianggap bersyukur padaku. Sampai alhamdulillah, sampai gulungnya alhamdulillah, sampai mantap koyo apa ya? Pak Rahmat diangkat jadi manajer, kemudian gajinya 50 juta per bulan, kan? Amin. Alhamdulillah. Itu kan ungkapan jangan terkecoh, itu baru ungkapan baru ungkapan. Lam tashkuni, kalian tidak akan bisa disebut sebagai, tidak akan dianggap sebagai orang bersyukur padaku. Idza lam tashkur man ajraitu ala yadayhi, ketika kalian tidak mampu merasakan, tidak mampu menyadari, tidak bisa mensyukuri terhadap sosok yang semua nikmatku itu sampai kepada kalian sebab wasilah beliau. Jadi Allah menyampaikan nikmatnya kepada kita. Nikmat gak kita malam ini? Nikmat gak? Rasul dapat ya. Kalau belum nikmat saya. Kecewa deh. Iya. Saya yang paling kecewa ini. Gak ada yang mikirin saya loh. Saya nyindir sebenarnya. Enggak bercanda mas. Masa kiai begitu malu-maluin sama bercanda. Kiai itu harus siap dikecewain. Kalau kiai nggak siap dikecewain, jangan jadi kiai. Ya coba kiai kalau nggak bisa dikecewain, ya berhenti jadi kiai. Ini kiai itu tempatnya dikecewain, Pak. Kalau nggak pengen dikecewain, jangan jadi kiai. Dan jamaah kan datang bawa masalah doang. Kalau pusing datang, kalau gajian banyak, kagak ada kabar. Kan begitu ya? Iya. Enggak, itu mau bercanda. Kalau sama enjoy saja, terserah lo mau gimana. Kuncinya, rumusnya cuma satu yang saya selalu tekankan terhadap jenengan. Mau apapun jenengan, wadah redel, prajelas, udah, wes koyo mau piye ora apa-apa lah. Kemutan nek susah tok kalau kiai ini ora apa-apa. Kemutan kula nek lagi susah tok ora apa-apa. Sing penting istiqomah, nah. Itu hanya satu yang saya tuntut, istiqomah. Haji walaupun yang puyeng terus ora apa-apa. Saya tidak menuntut apapun dari jamaah kecuali satu, istiqomah. Selesai. Enggak butuh apa-apa. Kalau bicara kecewa, ya kecewa terus saya. Mari mau dibunuh orang begini, wah, pusing saya kira. Lu harus bikin kecewa terus lah. Kita lagi susah-susah nyari duit, makan aja kagak ada. Ini posting lagi di restoran, kan pusing gitu. Aduh, nggak ngajak-ngajak lagi. Itu nggak sadar itu bikin kecewa itu. Aduh, Allah Gusti, jangan. Saya makanya keras sama istri saya. Jangan sekali-kali posting makanan. Saya keras itu sama istri. Jangan posting makanan. Tidak semua orang itu bisa makan apa yang kamu posting.
Kalau orang yang melihat postingan kita kok, ya Allah, kapan saya bakal begitu? Itu dicap dosa itu. Emang nggak dosa begitu? Jangan posting yang aneh-aneh lah. Yang aneh jangan posting. Waduh, kayaknya hidup kayaknya udah nggak bisa dipertahankan lagi nih kayaknya. Lebih baik mati saya. Hati-hati, jangan posting-posting seperti itu. Takutnya yang baca postingannya malaikat Israil. Ini langsung dibalas Sherlock, bos. Kalau mati loh. OTW. Jangan yang aneh loh. Posting yang aneh-aneh. Udah yang usah posting lah. Posting kalau ngaji, selesai ngaji juga bagus. Barangkali ada yang posting kita ikut ngaji dapat pahala. Jangan lebih mati. Untung Israel nggak punya nomor kamu. Kalau punya kan masalah. Ya Allah Gusti. Jadi peringatan Maulid Nabi yang kita lakukan malam ini simbolis atau gambar atau kalau bahasa istilah di sini dohirnya, hakikatnya jihad. Jadi kalau jenengan tidak menanamkan bahagia yang sesungguhnya di hatimu, sampai kapanpun jenengan tidak akan pernah bisa mengenali Rasulullah SAW. Saya kembali kita di hadis tadi. Ya abdi, sampean apa yang ngopo ucap alhamdulillah so keras itu, maka tidak, kata Allah tidak. Orang sampai ditepus bahasa Jawa itu, lo ngapusi, enggak bakal diterima oleh Allah syukurnya. Kecuali dia mampu menyadari, mampu memahami, sadar bahwa mesti dia harus bersyukur terhadap orang yang menjadi wasilahnya. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ragu lagi yang menjadikan wasilah sampainya nikmat Allah kepada kita adalah beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasithatun lana fi kulli ni'mah. Beliaulah menjadi wasilah kita atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai Allah pertama menciptakan makhluk sampai hari kiamat, itu semua makhluk yang di dunia mendapatkan nikmat dari Allah itu berkas, sebab berkahnya Nabi. Kira-kira jenengan kok orang berterima kasih itu waras atau waras itu? Waras atau waras? Waras. Nggak waras kok. Makanya saya dulu pernah memberikan konsep jenengan kalau mendapatkan nikmat maka ingatlah dengan Nabi Muhammad. Jadi kita gajian dulu ini, Pak Rahmat gajian 50 juta, naik gajinya 50 juta per bulan. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tak langsung Allahumma sholli ala sayyidina. Ini udah pernah saya jari, saya tanya dengan praktekin orangnya. Boleh sembuh lalen lalen bisa. Itu yang punya jam tangan apa harganya 11 miliar kan? Ramutan gitu. Kanjeng Nabi lah. Nah, ini saya mengajak jenengan. Nah, ini saatnya kita makan qiyam. Nah, kita setelah ini makan qiyam. Kemudian sebelumnya saya benar-benar menekan terhadap saya secara pribadi, terhadap jenengan semua sebelum mahal qiyam, tancapkan sedalam-dalamnya benar-benar jenengan coba di apa ya, lebur hati. Malam ini saya ya Allah ya Allah ya Allah terima kasih kepada kanjeng Nabi. Ya Allah terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas wasilahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas berkahnya Nabi Muhammad. Nah, semuanya nanti kita khusyuk, kita panggil Rasulullah. Semoga benar-benar kanjeng Nabi berkenan hadir membawa ruhaniyahnya sehingga kita yang hadir di sini semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Rasulullah, kita semakin dekat dengan Allah. Itu tujuan kita menjadi muslim.
keindahan yang paling nyata bagi seorang muslim adalah di saat seorang muslim sudah bisa dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan Allah. Itu keindahan yang seindahnya indah. Makanya nggak perlulah kita ngiri. Saya kadang-kadang kalau melihat Pak Rahman ya watak manusiawi ya kadang-kadang agak sedikit meresap gitu. Pak Rahman saya lihat duitnya banyak banget ya. Enak ya gitu. Padahal saya nggak pernah punya duit, tiap hari 0 rupiah. Nah itu kan duniawi, duniawi. Tapi saya ngapain? Itu mah dunia Pak. Tapi saya yakin, hakul yakin membaca salawat saya dengan Pak Rahmat karena saya. Harus bangga, harus senang. Wah banyak saya nggak butuh dunia. Saya berarti lebih diberi nikmat yang lebih besar oleh Allah. Saya lebih kenal dengan Rasulullah dibanding Pak Rahmat. Dunia tinggi. Kenapa? Itu hakikatnya nikmat itu lebih besar daripada dunia. Nah ini belajar pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat yang paling pokok adalah agar supaya umat tidak terkecoh dengan tipu daya dunia. Itu yang paling pokok. Karena apa? Orang kalau sudah terkecoh dengan tipu daya dunia, terkecoh dengan keindahan dunia, maka pasti akan tergelincir dalam kesesatan. Pasti itu nggak bisa tidak. Makanya kan Nabi dalam urusan masalah keimanan, masalah keilmuan ulama, itu pasti kan Nabi menyisipkan masalah urusan dunia. Kan Nabi mengatakan al ulama umana ar rasul. Ulama adalah tangan kanan para rasul. Menjadi orang kepercayaannya para nabi. Ulama itu kepercayaannya Rasulullah. Menjadi mata rantai estafet ilmunya Rasulullah. Tapi ada batasannya. Yang disebut al-ulama warasatul anbiya itu tidak semuanya orang pintar. Kalau alim bisa semuanya. Pak Rahmat bisa disebut alim. Fardunya itu ada berapa, Mas? Fardunya itu ada berapa? Fardunya itu ada berapa? Ini baru kemarin. Ada 6. Alim tuh. Alim kan dia tahu, tapi kalau al-alim atau al-ulama tidak bisa sebatas hanya tahu. Kenapa Rasulullah memberikan definisi atau memberikan batasan? Al-ulama umanakur rasul idza lam yadkhulud dunya. Ketika tidak memanfaatkan dengan keulamaannya hanya sebatas untuk meraih kepentingan dunia. Mulane perlu diwasiati guru-guru mulai soke nek oleh guru siji dilemo. Kowe gurune atau ustadznya atau kiainya itu senang dunia orang. Selesai. Wah ini video sih berubah dunia. Kemudian lam yadkhulud dunya wa lam yukhallitus sultan, dan tidak menjilat terhadap pemerintah. Para kalau pemerintah hanya kepengin ketenaran dan sebagainya lah, urusan duniawi gitu. Fa'in fa'alu dari kata Rasulullah, ketika ada ulama yang melakukan dua hal itu, ulama duduk usul duit tong dipikir, sing berubah duit, jadi sing berubah dunia, ketenaran, kemasyhuran, ujian orang. Fa'in fa'alu dari yang seperti itu kata Rasulullah fakhzaru. Kalau kita kepingin selamat menjadikan seorang panutan, maka jadilah panutan yang dikatakan Rasulullah. Kalau yang seperti itu fahdar tinggal, nggak usah ragu-ragu. Jenengan mengikuti orang itu sesat, selesai. Jangan ragu-ragu. Cari orang-orang soleh. Sebab apa? Sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah, orang soleh masih ada. Apa tadi? Orang soleh itu masih ada. Jangan kita merasa tenang, merasa nyaman, berdiam diri, jalan di tempat kita bersama dengan orang-orang yang sesat. Kenapa? Kanjeng Nabi yang nyuruh, fahdharu tinggal.
orang diting, orang ninggal no koyo model koyo ngono sampean sesat. Sampean sesat. Nauzubillah. Maka guru saya Muhammad itu sangat tegas loh. Kalau nyari guru yang hati-hati, yang benar-benar soleh, yang benar-benar punya sanad ilmiahnya, musalatan, musandidan ila Rasulillah, benar-benar nyambung dengan Rasulullah. Tidak sebatas ilmunya, tapi perilakunya juga nyambung dengan Rasulullah. Jadi sunnah haliyah sebenarnya masih ada, cuma tidak sempurna. Ada. Jadi orang yang di beat Rasulullah, orang yang melihat langsung Rasulullah makan di Malaysia. Rasulullah makannya 3 jari dalam hadisnya. 3 jari. Makan kurma 3 jari. Rasulullah dilihat sahabat, kemudian sahabat niru seperti itu makannya. Sahabat dilihat tabi'in itu melihat melihat sahabat seperti itu makanya ditiru. Sampai hari kiamat kan masih ada. Tapi sudah lama. Ada orang yang punya beat akhlaknya Nabi Muhammad aja. Berdirinya seperti apa, jalannya seperti apa, duduknya seperti apa, makannya seperti apa, senyumnya seperti apa, membaca Qur'annya seperti apa, itu ada yang persis dengan Rasulullah. Sebab itu adalah saka dunia. Iya, kalau udah itu nggak ada kiamat. Kalau itu udah hilang kiamat. Tapi yang seperti itu disembunyikan oleh Allah. Itu wali-wali kutub disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hina qarba wa du'ani hadzal habib ala nadis samawati wal arduna ma fi nabi tarhib wa afdalul judi lillahi ala al-wujudi tazid wa alsinatul malaikati bitabshiri lil alamin da'i subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah.